hari ini mungkin bisa diceritain nggak sih ini perjalanan panjang kamu produknya? Jadi emang yang tadi aku bilang ini perjalanan 1,5 tahun persiapannya sampai akhirnya bisa launching mungkin sekitar 2 tahun ya sampai kita bisa soft launching sekarang. Tidaklah waktu yang singkat, tapi aku percaya bahwa ini semua berkat kerja keras dan juga kerjasama dari One Idea Entertainment juga. Ya maksudnya sebagai partner aku mereka banyak support juga. Ditambah support dari yang aku bilang tadi sahabat-sahabat aku yang kayak pas aku pertama kali bilang aku mau bikin program-program langsung pada ayo dan ayo. Jadi kayak emang aku percaya saat kita memberikan hal yang baik pada orang lain pasti kita selalu akan mendapatkan yang baik juga. Well, ini impian. Pasti kan mungkin membangunnya sendiri. Pokoknya persiapannya 2 tahun. Berarti istilah kata banyaknya kerja keras, banyaknya meeting, banyaknya uang yang sudah terbuang-buang dan lain-lain. Itu pastilah ya banyak lah perjuangannya. Cuma aku emang pertama kali mau launching I Will Network tuh aku nggak pengen setengah-setengah. Aku pengennya saat itu keluar menjadi suatu video yang berbeda. Karena sebenarnya kan aku udah lama di YouTube channel kan, aku udah hampir 6 tahun main di YouTube channel aku sendiri. Cuma di sini aku kayak pengen ngasih sesuatu yang berbeda dan baru aja. Ini kan rilis pas momen Ramadan, ada episode khusus Ramadan sama Lebaran. Kalau episode khusus untuk yang kayak benar-benar spesial Ramadan sih kita tidak ada, karena semua program itu yang kayak tadi aku bilang mereka tuh punya konsep dan temanya masing-masing ya kan. Dan kebetulan kita juga syutingnya ada beberapa yang udah lama banget juga. Tadi aku bilang kita udah persiapannya panjang, jadi kalau sekarang kayak tiba-tiba kalian lihat ini mungkin sebenarnya ini udah lama banget kita syutingnya atau mungkin udah lama banget kita produksinya. Wilona, ini salah satu pencapaian kamu yang kamu impikan juga nggak sih dalam hidup kamu bikin sebuah? Bisa dibilang kayak salah satu impian yang menjadi kenyataan ya. Aku tuh emang dari dulu mikir pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih. Fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, kayaknya nggak mungkin Natasha Wilona ini kan sekarang. Nah, tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga lebih berpikir kreatif gitu untuk membuat konsep program seperti apa? Tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok deh. Sumpah. Ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup, Berat banget kayaknya ya. Berat selama banget ini kan ya kita mikirnya yang aduh yang happy, kayaknya nggak mungkin Natasha Wilona ini kan sekarang. Nah, tantangannya apa sih, dan pasti kamu juga lebih berpikir kreatif gitu untuk membuat konsep program seperti apa? Tantangannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok deh. Sumpah. Ini nggak bohong. Semenjak aku berpikir keras dalam hidup, Berat banget kayaknya ya. Berat selama banget ini kan ya kita mikirnya yang aduh yang happy, yang senang-senang, tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikirin banyak hal yang dilakukan. Itu bener-bener kayak aku ngerasa sampai rambut aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala. Aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan, kok jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur iya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak bersih tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effortnya banget. Tadi kan sempat share selektif kalau soal bisnis, nah yang bikin Wilona oke gitu dengan bisnis ini atau enggak bisnis konten dan entertainment. Oke, karena yang tadi aku bilang, aku tuh pengen banget nyiptain sesuatu yang dari Gen Z untuk Gen Z, dari anak-anak muda ini, pas kenanya juga ke anak muda. Karena pertama kali banget aku main di YouTube, aku kan mikir kayak aku cuma pengen bikin vlog keseharian aku aja, biar kayak temen-temen fans aku tuh bisa kayak deket gitu sama aku. Ternyata makin kesini aku ngeliat YouTube itu udah hampir didominasi sama konten-konten yang menurut aku lumayan berat, yang lumayan bisa dibilang setiap YouTube channel tuh segmented. Jadi orang mau nonton ini harus pergi ke mana. Aku mau nonton makeup, aku harus pergi ke sini. Aku mau nonton mukbang harus kemana. Akhirnya aku kayak mikir, kenapa ya kalau aja bisa ada satu channel one stop for everything gitu loh. Kita klik langsung buka semuanya, kenapa enggak ya? Dari situlah awalnya aku kayak mikir, wah ini kayak good idea. Ditambah emang passion aku emang di bidang entertainment. Terus juga aku punya banyak teman-teman yang hobinya support aku. Ini contohnya nih. Ya kan, bayangin kalau kita bayar satu buat jadi
bintang tamu, jadi co-host kan langsung bangkrut ya kayaknya ya. Tapi enggak, mereka semua yang kayak ayo aku pengen juga, ayo aku support, jadi itulah awalnya tuh dari situ. Dari aku sering ketemu teman-teman, kita bikin sesuatu yuk biar anak-anak muda tuh punya wadah buat mereka curhat, buat mereka terhibur, buat mereka terinspirasi, buat mereka belajar. Gimana ya? Ya udah pakai aja nih YouTube channel aku kasih. Banyak kegiatan jadi kurang tidur juga nggak Wil dengan banyaknya? Kayak bisa aktivitas? dibilang gitu sih, udah pasti ya tidur kurang. Terus kadang-kadang kalau lagi meeting mungkin bisa lupa makan, waktu kita main kurang, waktu liburan kurang, ditambah harus bagi waktu sama syuting. Itu kayaknya ya namanya pekerjaan pasti harus ada yang dikorbankan.